Jelaskan kepada tim 8 namanya, 9 bersama Capres akan menggodok itu. Jadi itu yang disepakati oleh pimpinan partai. Ada 2 per partai, ada 2 dari Capres dan plus Capres sendiri. Itu yang akan menggodok secara intensif nanti masalah Cawapres. Dengan beberapa persyaratan yang disampaikan. Punya pengalaman, bisa mendongkrak suara, cocok dengan calon presiden atau ada chemistry. Nah, mereka belum menyebut nama siapa yang cocok, tapi saya secara pribadi, ini pribadi, atas dasar masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman yang lalu. Masukan dari mana? Masukan atau pendapat-pendapat dari para periset, lembaga-lembaga survei termasuk Mas Burhan ini dan lembaga-lembaga survei yang lain, bahwa calon dari NU lah yang sebuah ikhtiar untuk menuju kemenangan. Nah, siapa figur-figur? Karena Mas Anies itu setelah kami punya data analisa, kekurangannya kan ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu 2 provinsi itu adalah termasuk kekuatan NU yang paling inti. Nah, oleh karena itu maka kesimpulan sementara berarti untuk mendongkrak itu, untuk mengisi kekosongan itu, untuk menambah suara Mas Anies adalah figur yang memiliki basis dari 2 tempat itu. Siapa? NU. Lalu siapa figurnya? Saya tidak hanya menyebut satu sebetulnya, tidak hanya menyebut Khofifah, tapi juga Sekjen PBNU yang sekarang, Gus Ipul Saiful Yusuf, yang juga punya pengalaman, dan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid meskipun belum punya pengalaman di pemerintahan, tetapi dia cukup punya pengalaman belajar langsung dengan Gus Dur, dan selama memimpin LSM-nya sering bergaul dengan dunia internasional, sering diundang ceramah-ceramah di level ini. Ini barangkali yang menarik eksternalnya terkait dengan aspirasi dari daerah untuk siapa yang akan kita usung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga paketnya seperti apa. Tidak hanya calonnya saja, tapi juga bagaimana kita bisa bekerja sama satu tim dengan paket koalisi itu. Saya mudah-mudahan isu yang terakhir ini nanti yang menjadi seksi, menjadi menarik. Saya kira bukan itu, tapi saya lebih tertarik untuk lebih memahami, lebih menyiapkan terkait dengan persoalan internal organisasi kita. Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan wilayah DKI Jakarta yang sudah menuntaskan musyawarah cabang, dan alhamdulillah seluruh kepengurusan sudah di-SK-kan. Memang sejak selesainya muktamar di Makassar dan terbentuknya kepengurusan DPP, Bapak Ketua Umum melakukan percepatan dalam rangka untuk melakukan konsolidasi organisasi. Untuk itu, musbil, muskap, musyawarah anak cabang, musyawarah ranting dipastikan harus berjalan tepat sesuai dengan waktunya. Tidak boleh tertunda. Karena apa? Kita ingin menyiapkan pemilihan umum 2024 yang lebih baik. Kita tidak ingin pekerjaan rumah organisasi itu menjadi kendala kita, menjadi sandungan kita. Seringkali kita baru sibuk di saat kita sedang
mempersiapkan pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran kita itu adalah pemilu 2024, dan itu tadi sudah dipastikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi bahwa pemilu 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, sehingga Khofifah Indar Parawansa dirayu untuk dampingi Anies Baswedan. Nasdem, tokoh sebelah juga belum jelas. Dikutip dari Gala Media News, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dirayu untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Setidaknya hal tersebut diakui Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dalam acara jumpa pers Jumat 24 Maret 2023. Tadi memang disebut Bu Khofifah satu dari sekian orang yang kita jalin komunikasi, ujarnya. Namun ia menyatakan jalinan komunikasi tak hanya ke Khofifah saja, melainkan ke sosok lain. Meski begitu, ia tidak membeberkan sosok lain dimaksud. Yang pasti yang dikehendaki oleh rakyat dan yang terbaik bagi semuanya, bagi Pak Anies, bagi pemenangan, bagi bagaimana jalannya pemerintah ke depan dan lain-lain sebagainya. Cawapres untuk Anies Baswedan menurut dia bakal jadi kejutan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal itu akan dideklarasikan bersama partai politik pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sugeng pun mengungkapkan KPP kini juga tengah memperhitungkan sosok yang bakal dimajukan oleh partai lainnya. Tokoh sebelah juga belum jelas apa dan siapanya. Partainya kan menghitung itu juga bagian dari strategi kami, pasti itu. 3 partai sejauh ini telah mengumumkan piagam kerjasama pengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Partai-partai tersebut antara lain Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Dalam kesepakatan tersebut ada 6 butir yang ditandatangani. Penanda tanganan piagam koalisi ini lanjut dia turut dihadiri oleh perwakilan ketiga parpol. Dari Nasdem hadir Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto. Kemudian dari PKS hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Lalu dari Demokrat hadir Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha. Namun demikian, 3 partai belum mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi. Mereka mengklaim deklarasi akan dilakukan bersamaan jika sudah ada cawapres pendamping Anies Baswedan. 3 partai sejauh ini telah mengumumkan piagam kerjasama pengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Partai-partai tersebut antara lain Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS.